apa ora ngerti rasa ati iki yen kowe tau ngelarani. Tatu wis mari ora arep baleni ning aku wis ora sudi. Aku durung bisa lilo, aku ngaku salah, kabeh dadi bubrah. Kemas jujur, aku gak bisa. Tenanan sayang karo kowe, apa sayangku tinggo dolanan kowe. Ngapurane aku wis gawe lara, sayang dong kowe aja.
janji yang sederhana yang kau ucap dalam janji cinta. Sudah mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin mempersembahkan puisi tentang kota Surabaya yang berjudul Bangga Surabaya. Bangga Surabaya, selamat datang di kota Surabaya, kota pahlawan tempat dilahirkan tokoh bangsa. Bung Thoma Hasyim Asy'ari pun kita mengenalnya. Kota Surabaya tak akan pernah terlupa. Di Surabaya begitu banyak taman, kata orang wali kotanya gila taman. Ini bukan untuk menyinggung hai kawan, karena taman adalah sebuah keindahan. Kota yang dikelilingi tempat wisata, arah sungai yang berantas hingga Kalimas yang tertata, selalu dituju wisatawan berbagai negara di bumi Jawa Dwipa yang kita cinta. Oh Surabaya, kota penuh talenta, tempat para pelajar menunjukkan kelasnya, mulai dari gombolongan musisi yang bergelenda sampai di obok-obok Joshua Herman namanya. Tanjung Perak pelabuhan ternama, balai kota layaknya sebuah mahkota raja. Angkat topi untuk Pak Eri wali kota kita, tak henti berenovasi menata Surabaya. Tugu pahlawan lekat dengan sejarah, taman bungkul yang indah hilangkan segala resah. Buat kamu yang jomblo atau masih sendiri, pergi ke Kenjeran, lihat air mancur menari. Bangga Surabaya, tempat tinggal tertata, gapai cita-cita untuk berbagai suka dan duka. Bangga Surabaya, mari buat cerita di kota penuh cinta hingga nanti hari tua. Bangga Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berasa dalam susah payah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuk sepasang mata, Wa lisanan wa syafatain. dan lidah dan sepasang bibir? Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebijakan dan kejahatan. Falaqtahamal 'aqabah. Tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal 'aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah. Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya, Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan Yatiman dha maqrabah. kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, Au miskinan dha matrabah. atau orang miskin yang sangat fakir. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara NIS episode keempat. Di sini kita akan membahas tentang interaksi antar ruang. Dan sebagai contohnya kita akan ambil dari kota kita, kota Surabaya. Saya Rafidah Hairunisa sebagai presenter. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu Juhairia. Apa kabarnya Juhairia? Alhamdulillah baik. Jadi tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak penjelasan Juhairia tentang apa itu interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan atau pergeseran dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, atau dari wilayah asal ke wilayah tujuannya. Dengan adanya interaksi antar ruang akan memicu pemusatan aktivitas di kota Surabaya. Apa akibat dari adanya interaksi antar ruang? Dampak interaksi antar ruang akan memicu pemusatan aktivitas di kota Surabaya. Apa penyebab adanya interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang disebabkan oleh perbedaan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oh, berarti perbedaan sumber daya alam di masing-masing daerah adalah penyebab adanya interaksi antar ruang. Berarti sama seperti kota kita, kota Surabaya ya. Mengapa kota Surabaya mendapat julukan sebagai kota metropolitan? Julukan metropolitan didapat akibat dari laju urbanisasi penduduk yang melesat cepat. Di antaranya 1. Laju urbanisasi penduduk yang melesat cepat. 2. Perekonomian masyarakat yang bergerak di bidang industri. 3. Transportasi yang mendukung. 4. Surabaya sebagai kota perkembangan didukung oleh kota-kota di sekitarnya, yaitu Gerbang Kertasusila. Bagaimana pola kehidupan penduduk masyarakat Surabaya yang kini dikenal sebagai kota metropolitan? Masyarakat Surabaya secara vertikal ditandai dengan perbedaan yang mencolok antara golongan kaya dan golongan miskin. Selain itu, budaya masyarakat Surabaya juga diwarnai oleh nilai-nilai agama dan adat istiadat yang diyakini serta dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat. Pada saat-saat tertentulah terjalin hubungan harmonis antara individu, dan saat-saat lain antara individu saling diwarnai ketegangan-ketegangan. Pendidikan adalah suatu membimbing manusia dari suatu kegelapan kebodohan menuju cerahnya pengetahuan. Dalam membimbing bisa dilakukan secara non-formal maupun informal, karena pada zaman sekarang pendidikan memotivasi agar perilaku manusia menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut Anda tentang perkembangan transportasi di kota Surabaya yang kini dikenal sebagai kota metropolitan? Surabaya merupakan salah satu kota dengan tingkat kemacetan yang cukup parah di Jawa Timur. Bila dihadapkan pada jam tertentu, sebagai pengendara merasa cukup lelah jika harus bertarung dengan lalu lintas yang padat di Surabaya. Surabaya Bus menyediakan transportasi umum di Surabaya dengan operasi bis rute 4, memiliki dengan 98 titik perberhentiannya. Trans Semanggi Surabaya. Trans Semanggi Surabaya awalnya dibentuk dengan tujuan untuk mengecilkan angka sampah plastik di Surabaya. Karena peminat yang tinggi, akhirnya bus ini dibuka untuk umum. Jadi kita bisa naik bus tanpa membayar pakai uang, tapi membayar pakai limbah. Jadi inilah dampak adanya interaksi antar ruang yang menyebabkan kota Surabaya mendapatkan julukan sebagai kota metropolitan. Di antaranya wilayahnya yang mendukung, yang berupa dataran rendah, yang memungkinkan untuk dibangunnya pabrik-pabrik dan kawasan industri, serta masyarakat yang majemuk, teknologi yang mewadahi, dan transportasi yang mendukung, serta daerah penopang di sekitarnya yang dikenal sebagai Gerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan, yang merupakan daerah penunjang perkembangan kota Surabaya.
Jadi inilah NIS episode keempat. Saya akan akhiri. Saya Rafidah Herunisa sebagai presenter. Saya Juhairia sebagai narasumber. Berterima kasih dan meminta maaf bila ada salah dan kekurangan dalam NIS episode keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinginnya angin malam ini menghangat tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kewanitaanku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan mudahnya kau mainkan? Mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi